Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk semester 2 ini, untuk bab yang terakhir, bab ketiga, ini yang akan kita bahas yaitu tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan manusia terutama. Nah, dalam dinamika hidrosfer ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang siklus hidrologi, perairan darat, perairan laut, dan konservasi air tanah. Ya. Untuk yang pertama itu tentang siklus hidrologi. Hidrologi apa? Hidrologi ini merupakan salah satu cabang daripada ilmu geografi yang mempelajari tentang lapisan air di bumi. Ya, baik perairan darat maupun perairan laut. Ini ya. Tapi kalau hujan tidak dibahas dalam hidrologi, walaupun wujudnya air ya, itu hujan itu masuk ke dalam fenomena atmosfer atau fenomena iklim. Jadi yang kita bahas ya nanti tentang laut, danau, rawa, sungai, sumur itu. Ya. Nah, untuk yang pertama itu kita harus tahu untuk siklus air yang ada di permukaan bumi itu ada beberapa komponen. Ya. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi sendiri itu merupakan proses penguapan air baik dari perairan darat maupun perairan laut. Perairan darat contohnya ya danau, rawa, sungai, itu perairan darat ya. Kalau perairan laut ya lautan saja. Lalu proses penguapan ini merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Ya. Untuk evaporasi sendiri itu dipengaruhi oleh iklim, radiasi matahari, temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin. Jadi kalau kita ada di wilayah iklim tropis ini otomatis evaporasinya tinggi ya, penguapannya tinggi. Karena pengaruh penyinaran matahari juga intensif ya. Temperatur juga tinggi, maka air akan cepat menguap gitu. Temperatur tinggi juga. Ini juga akan mempercepat proses penguapan pada air. Lalu yang kedua itu transpirasi. Transpirasi ini merupakan penguapan pada tumbuh-tumbuhan melalui permukaan daun. Jadi nggak cuma air saja, air pada perairan darat maupun perairan laut aja ya yang bisa menguap, tapi air ya penguapan pada tumbuh-tumbuhan ini ya, air yang terdapat pada daun-daunan atau air hujan yang tertahan oleh daun dan menguap kembali gitu. Itu yang dinamakan dengan transpirasi. Jadi untuk yang ketiga ini evapotranspirasi ini merupakan penggabungan antara proses evaporasi dan transpirasi ya. Untuk dilihat dari faktor-faktornya, evapotranspirasi itu dibedakan menjadi beberapa macam. Ada 2 macam ini. Yang pertama evapotranspirasi aktual dan potensial. Itu bisa kalian lihat sendiri. Untuk aktual itu dipengaruhi kondisi tumbuhan dan kondisi tanah. Untuk yang potensial itu dipengaruhi kondisi meteorologi atau cuaca ya. Seperti intensitas radiasi matahari dan lain-lain. Meteorologi itu cuaca, kalau klimatologi itu iklim. Ya. Yang keempat itu kondensasi. Itu proses perubahan wujud gas menjadi awan ini ya. Jadi proses perubahan wujud menjadi uap air atau kristal-kristal es. Jadi awan yang kalian lihat ini sebenarnya itu merupakan kumpulan daripada kristal-kristal es. Ya, itu. Lalu untuk jenis-jenis awan sudah kalian pelajari kemarin di bab tentang atmosfer. Itu. Lalu yang kelima itu presipitasi. Nah, ini sebutan lain daripada hujan. Kalian sudah hafal ini. Tiap ada hujan kalian bilang presipitasi. Ya. Ini proses turunnya titik-titik air dari awan karena kristal es pada awan sudah mencapai titik jenuh dan semakin berat, maka akan turun sebagai hujan. Hujan dapat berupa air ataupun salju. Hujan air terjadi ketika udara di sekitar awan, maka kristal es akan menjadi air hujan. Jika udara dingin, kristal es akan menjadi salju.
Jadi kalau udaranya panas itu akan cair kan, maka jadi air. Tapi kalau sekitaran kristal esnya itu udaranya dingin, maka akan turun menjadi salju. Ya. Itu. Kemarin kalian juga sudah mempelajari jenis-jenis awan yang menimbulkan hujan itu apa saja. Itu harus kalian ingat itu ya. Lalu yang keenam itu intersepsi. Ini proses tertahannya air hujan oleh daun dan batang tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian air ini dapat menguap kembali dan diteruskan ke tanah. Ini yang dinamakan dengan intersepsi. Sebenarnya masih ada satu lagi. Ini di LKS kalian itu tidak ada. Itu adalah sublimasi. Sublimasi merupakan proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Jadi proses penguapan yang terjadi pada salju dan es itu namanya sublimasi. Ya. Itu. Untuk yang selanjutnya ini adalah infiltrasi atau perkolasi dan perkolasi. Infiltrasi itu proses peresapan air hujan ke dalam pori-pori tanah. Ya. Untuk infiltrasi ini ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, itu adalah kedalaman genangan. Makin dalam genangan, makin lambat laju infiltrasinya. Jadi makin tebal gitu ya istilahnya badan air yang ada di genangannya. Kalau badan air genangannya itu maka akan makin lambat laju infiltrasi. Lalu ketebalan tanah. Tanah tipis menggambarkan keberadaan batuan induk lebih dangkal. Lalu ada kelembapan tanah, tanaman penutup. Lalu intensitas curah hujan dan tekstur dan struktur tanah. Selanjutnya itu perkolasi. Ini air tanah yang meresap secara vertikal maupun horizontal menuju garis muka air tanah. Meresap baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ingat, vertikal itu yang tegak, horizontal yang tidur gitu ya. Lalu aliran permukaan atau runoff ya. Ini air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah dan mengalir di atasnya, di atas permukaan tanah. Ini namanya runoff atau aliran permukaan. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang jenis siklus hidrologi. Maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidrologi. Ada 3 nanti. Ada siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Nanti kalian gambarkan ketiga siklus tersebut. Ya. Itu sebagai tugasnya. Tapi ini sedikit diulang ya. Ini MTS sudah pernah dipelajari untuk siklus pendek. Itu yang siklusnya mulai dari penguapan itu di laut dan turun hujan di laut juga. Untuk yang sedang ini turun hujan di daratan. Untuk yang siklus panjang itu turun di daerah pegunungan, terutama pegunungan salju. Hujan turun di daerah situ. Itu nanti silahkan kalian gambarkan ketiga siklus tersebut sebagai tugas. Nanti kalian fotokan dan kalian kirim ke nomor saya.